Perkenalkan, nama saya Subaida dengan NIM 220110007. Hai, saya Mira dengan NIM 220130029. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Suwaterita dengan NIM 220110000. Saya Dini Apriani dengan NIM 2213002. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai apa itu cooperative learning. Berikut penjelasan. Cooperative learning terdiri atas dua kata, yaitu kooperatif berarti bekerja sama dan learning adalah belajar. Jadi cooperative learning artinya belajar melalui kegiatan bersama. Menurut John dan Johnson, pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa di dalam kelas ke dalam satu kelompok kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka miliki. Cooperative learning juga merupakan metode pembelajaran yang didasarkan atas kerja sama kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan khusus. Johnson mengemukakan ciri-ciri pembelajaran kooperatif meliputi 9 bagian. Yang pertama, terdapat saling ketergantungan yang positif di antara anggota kelompok. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan secara individu. Yang ketiga, heterogen. Yang keempat, berbagai kepemimpinan. Yang kelima, berbagi tanggung jawab. Yang keenam, menekankan pada tugas dan kebersamaan. Yang ketujuh, membentuk keterampilan sosial. Yang kedelapan, peran guru sebagai pengamat proses belajar siswa. Dan yang kesembilan, efektivitas belajar tergantung pada proses kelompok. Tujuan dari cooperative learning adalah untuk meningkatkan kerjasama antar siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran bersama. Melalui metode ini, siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu, saling mendukung, dan saling belajar satu sama lain. Beberapa tujuan dari cooperative learning: yang pertama, meningkatkan pemahaman konsep. Dengan berdiskusi dan berbagi pengetahuan antar siswa, mereka dapat memperdalam pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial. Siswa belajar untuk bekerja sama, mendengarkan pendapat orang lain, menghargai perbedaan, dan berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Dengan bekerja dalam kelompok-kelompok, siswa merasa lebih termotivasi karena mereka merasa didukung dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dalam kelompok-kelompok, siswa diajak untuk berpikir kritis, mencari solusi bersama, dan mengatasi tantangan bersama. Yang terakhir, atau yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Melalui kolaborasi dan kontribusi dalam kelompok, siswa dapat merasa lebih percaya diri dengan kemampuan mereka dan merasa dihargai oleh orang lain. Di sini ada 6 langkah yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu seorang pendidik itu harus menyampaikan tujuannya, sekaligus dibarengi dengan memberikan motivasi kepada para siswanya, sehingga siswanya ini terdorong untuk belajar. Langkah yang kedua yaitu menyajikan informasi. Informasinya ini bisa berupa materi-materi yang akan disampaikan oleh pendidik nanti ketika dalam mengajar. Langkah yang ketiga yaitu seorang pendidik itu harus mengorganisasikan siswanya ke dalam bentuk-bentuk kelompok. Langkah yang keempat yaitu kelompok yang sudah dibentuk tadi oleh seorang pendidik itu harus dibimbing dalam bekerja dan belajar yang diarahkan sehingga kelompok ini bisa memenuhi tujuan daripada cooperative learning. Langkah yang kelima yaitu mengevaluasi daripada hasil kerja kelompok yang telah dibentuk tadi. Yang keenam yaitu memberikan penghargaan daripada hasil kerja kelompok tadi. Bentuk penghargaannya ini bisa berupa seperti aplaus atau tangan. Manfaat dalam pembelajaran kooperatif adalah memberikan pengetahuan tentang penerapan model pembelajaran cooperative learning,
terhadap prestasi belajar siswa. Selain itu, siswa juga diajarkan mengenai pentingnya kerjasama dalam kelompok yang dapat menghasilkan suatu keputusan secara bersama. Pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Pada hari ini kita akan memasuki materi apa ini? Pantun. Pantun, ya, betul. Ada yang tahu apa itu pantun? Ada yang tahu? Tidak? Ya, saya jelaskan ya. Pantun itu merupakan karya sastra yang termasuk ke dalam jenis puisi lama yang tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Pantun itu adalah karya sastra puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian sampiran dan bagian isi. Kami coba lakukan. Pantun itu merupakan salah satu jenis karya yang terdiri dari 4 bait. Dan itu adalah sampiran dari bait ketiga dan keempat. Ya, betul. Berikan tepuk tangan saudara. Nah, itu tadi pengertian daripada pantun, yaitu karya sastra puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun itu terdiri dari 5. Yang pertama, pantun itu terdiri satu bait, yang satu baitnya itu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, tiap barisnya itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 kata. Yang ketiga, pantun ini memiliki 5 akhir. 5 akhir yang digunakan bisa dua bentuk yang dipakai. Ada yang namanya ABAB dan ada yang namanya AAA. Kemudian ciri yang keempat yaitu baris pertama dan keduanya yaitu sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempatnya yaitu isi. Bali. Coba lah sebutkan dari ciri-ciri pantun yang pertama. Satu baris terdiri atas 4 baris. Kemudian kita akan masuk kepada materi langkah-langkah membuat pantun. Langkah-langkah membuat pantun itu diawali dengan mencari tema atau topik. Pantun apa yang mau kita tulis atau mau kita ungkapkan. Langkah membuat pantun itu pertama-tama dimulai dengan menentukan tema atau topik. Misalkan tema yang menyambut yaitu tema tentang agama. Tema tentang agama. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat isinya dulu. Yang dimana isi itu ada di baris ketiga dan keempat. Misalnya isinya ini. Ini apa yang bedanya? Nah, anak-anak semua yang saya jangan lupa bersihkan. Nah, setelah membuat isinya, kita harus perhatikan ke ciri-ciri pantun tadi. Gimana? Iya, itu memiliki 5 ya, 5. Sini 5 yang dipakai itu 5. Misalnya 5 ABAB. Yang
berarti baris pertama dan ininya rumahnya itu harus sama. Misalnya ini rumahnya G atau NG, maka lima pada baris pertama juga itu harus terkira dengan G. Sebenarnya dengan baris kedua dan keempat, misalnya ini akhirnya ini AH, maka di baris kedua berarti akhirnya itu adalah AH atau huruf yang sama saja. Jadi cari dulu kata yang untuk sambilannya, cari dulu kata yang berakhiran dengan G. Contohnya katanya itu misalnya layang-layang. Nah, masih masuk kata layang-layang sini. Layang-layang. Nah, setelah masukkan kata layang-layang, cari kata yang bisa menghubungkan kata layang-layang ini. Nah, itu cara untuk baris pertama. Contohnya kata-katanya itu hubungan layang-layang ini masing-masing. Apa artinya ini? Rupiah untuk layang-layang ya. Sekarang kita sambung. Hitung dulu suku katanya. Suku katanya berapa suku kata ini? Berapa? Saya kasih dulu cara menghitung suku kata itu dengan cara menghitung vokal yang ada pada baris ini. Ada pengecualian, ketika huruf vokal ketemu huruf vokal seperti iya, ini dihitung satu kata, satu kata dia dihitung sebagai sebuah kata. Dan berlaku juga untuk seperti seperti dalam buah atau seperti kata dihitung sebagai satu kata dan lain-lainnya. Juga yang ini bisa vokal bisa dikatakan masuk kata kecuali vokal ini ketemu dengan vokal yang sama. Contohnya seperti apa? Jika ini itu masuk kata, ya, karena ini dapat sama-sama vokalnya, kecuali vokalnya beda seperti aku. Ada bisa dihitung sebagai satu kata. Sedangkan kalau misalnya vokalnya sama-sama berada seperti ini, jika itu hitungnya dua suku kata. Oke. Berapa suku kata berarti di sini di baris pertama? Berapa? Saya hitung sama-sama ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini tadi lima, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Berapa suku kata? Tadi sini pantun berapa suku kata dia? 8 sampai dengan 12 suku kata. Berarti sudah lebih daripada pantun. Seperti yang juga di baris ketiga dan keempat ini juga suku katanya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian baris untuk baris yang kedua. Baris yang kedua ini mengikuti daripada rima AB. Kalau di baris kedua ini rima akhirnya harus sama dengan baris yang keempat, yaitu AH ataupun tak AH ataupun cuma memanggil A saja. Masuk kata-kata yang berbilang sama dengan baris keempat ini. Contohnya kata sudah. Setelah masukkan kata sudah, cari kata-kata yang bisa berhubungan dengan kata sudah ini.
transport. Kemudian ini senat dari urut putuslah sudah ya. Ada berapa suku ada di sini? Berapa? 10 ya, betul. Ada 10 kata. Nah, itulah pantun tentang itulah cara membuat pantun. Ya. Paham semua? Paham. Buatan pantun harus dibuat isinya gitu kan. Rocking a hard place, steadily control. Tampilannya duluan ditulis. What am I waiting for? Buat pantun itu yang paling penting itu adalah isi yang mau disampaikan kepada pembaca. Jadi yang harus dibuat di situ adalah isi dari pantun itu, lalu kemudian bisa sambilan. Paham semua? Saya tugaskan ya, ya Pak. Nah, buat dua kelompok, bikin pantun nasihat. Yang kelompok satu itu rimanya ABAB, yang kelompok dua rimanya AAAA. Ya, silakan. Gimana kelompok satu Pak? Kelompok satu itu Alam sama Ardianti. Kelompok dua Fitri, Mira dan Zubaida. Silakan. Apa yang dimaksud dalam pantun nasihat Pak? Oh, pantun ya, selalu penjelasan ya. Pantun nasihat yang akan kalian bikin itu pantun nasihat. Pantun nasihat itu adalah pantun yang berisikan tentang nasihat-nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Yang biasanya itu berisi tentang kebaikan. Ya, tanya, ya, iya Pak. Kedua, pembentukan kelompok. Ketiga, memaparkan hasil diskusi kelompok. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Jangan lupa beri sukun. Cakep. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Ya, betul ya pantunnya, betul. Terus, kemudian kelompok dua kita bacakan pantunnya. Seperti jambu memakai gagal. Yang dibawa Rocking a stalemate, Ya. and God's no. karena akan membawa berkah. Jadi sudah dipahami ya cara membuat pantun dan apa yang pantun. Nah, terus pertemuan kali ini kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apresiasi untuk siswa yang sudah bergiat hari ini. Itulah tadi pemaparan materi dari kami mengenai comparative learning serta praktiknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nilai siapa itu? Gemetar kawan.